Gue nggak tahu apa yang bisa gue bahas dari film ini karena film ini lumayan berat sejujurnya. Dan dengan referensi gue nonton selama ini, kayaknya gue nggak berhak itu untuk banyak mengkurasi film ini gitu. Cuman yang gue rasakan adalah film ini berhasil nguras emosi gue. Dia bukan film horor, bukan film thriller yang tegang atau gimana. Premisnya sederhana tentang orang yang terjebak viral gitu, ke viral internet. Tapi sama film ini bisa bikin gue ikut ngerasain capek dan kalutnya ini gitu. Film ini ada beberapa poin yang pengen disampaikan kayaknya. Yang pertama gue lihat kalau film ini pengen bilang kalau misalnya berbudi luhur itu adalah hal yang patut diperjuangkan. Walaupun belum tentu karma baik akan kembali kepada kita. Ataupun apa yang kita lakukan itu bisa aja sebaliknya bikin kita makin terpuruk. Tapi dari semua itu pasti masih ada hal baik yang masih bisa kita banggakan sebagai orang yang berbudi luhur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, film ini berusaha menggambarkan internet itu sekarang bukan cuma tentang hoax, fakta dan sebagainya. Tapi bagaimana cara orang melakukan framing, ngelakuin penggiringan opini dan sebagainya gitu. Dan jauh lebih rumit daripada itu. Segala hal yang kita lakukan itu udah bukan tentang benar atau salah. Perspektif orang juga ngaruh. Habis itu apa yang kita lakukan di masa lalu atau mungkin bisa dibilang sebagai ludah sendiri gitu ya. Itu semua bisa menjadi bumerang gitu. Ketika itu udah tersebar di internet. Udah bukan cuma tentang hitam dan putih tapi juga abu-abu. Itu yang kedua. Dan satu lagi, jadinya 3 ya. Film ini berhasil ngegambarin betapa kalutnya orang yang kena viral. Bagi orang yang menikmati internet mungkin itu cuma just another konsumsi internet harian gitu. Tapi bagi orang yang menjadi karakter utama dari keviralan itu, kita nggak tahu hidupnya kayak gimana, kita nggak tahu masalah apa yang ada di dia. Tapi itu semua bisa berdampak buruk ke mereka. Bukan dalam artian mereka jadi citranya jelek. Bukan cuma itu. Citra jelek bisa berdampak ke banyak hal. Citra yang rusak, masalah yang nambah gitu. Dan semua itu bisa menghasilkan problem yang benar-benar kalut. Dan somehow film ini berhasil ngegambarin ke kita betapa kalutnya orang yang masuk ke dalam lingkaran viral itu gitu. Dan gue gak tahu mau ngomongin apa lagi. Somehow film ini adalah film dengan premis sederhana, terdengar naif bagi beberapa orang, tapi berhasil menyampaikan emosinya dengan baik kepada gue sebagai penonton gitu. Dan ini adalah salah satu film di tahun 2023 yang menurut gue patut ditonton sih. Ya nggak kaget sih karena film ini memang mereka siapin untuk dimasukin ke Toronto Festival kalau nggak salah. Jadi ya mungkin dibikin sefilosofis, artsy dan sebagainya gitu. Gitu sih. Untuk sinematografinya sendiri gak perlu diraguin lagi, banyak banget sinematografi artsy di sini. Ada yang komposisinya symmetrical, ada yang framing, ada yang bahkan mainin lighting bikin itu lebih dramatis dan emosional gitu. Bahkan itu adegan sederhana loh. Adegan sederhana yang nggak yang sedih-sedih banget gitu, tapi bisa bikin gue yang nonton merasa tegang gitu. Gak banyak yang bisa gue protes dari, bukan protes ya, maksudnya bisa gue omongin dari teknisnya. Itu adalah sebuah film dengan teknis yang udah cantik sih menurut gue. Memanjakan mata, imersif. Film ini membawa tema yang kembali ke akar sih sebenarnya, yang sederhana. Enggak yang rumit-rumit. Sederhana. Tentang gimana kita berbudi luhur. Tapi bisa bikin gua, pesanan saya sudah datang. Mari kita akhiri video ini.